warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Delina Ayu Minarhan, prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan NRP 222-32793, kelas reguler 2 semester 2. Saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan, yaitu faring dan esofagus, yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto, SKep Nurse MPD. Pertama-tama yaitu anatomi sistem pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Terdapat organ tambahan juga seperti gigi, lidah, kantung empedu, hati, pankreas, kelenjar-kelenjar. Pengertian faring. Faring yaitu suatu kantong fibromuskuler yang dibentuk seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum vertebra yang panjangnya kurang lebih 14 cm. Terletak pada dasar tengkorak bergabung ke dalam esofagus. Faring yaitu tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Yaitu fungsi faring. Yang pertama, berperan dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara. Yang kedua yaitu sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Ketiga, sebagai penyaring, yaitu pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk. Yang keempat yaitu mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan di luar tubuh. Yang kelima yaitu tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Selanjutnya yaitu struktur lapisan faring, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan mukosa, yaitu bersifat kuat dan elastis, terdapat pada epitel yang memiliki sel goblet sebagai penghasil mukus. Mukus berfungsi sebagai melindungi dinding faring. Yang kedua yaitu lapisan fibrosa, adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastis. Jaringan fibrosa disusun atas serat kolagen. Yang ketiga yaitu lapisan muskular atau otot, terdiri dari otot sirkular dan otot longitudinal. Kontraksi kedua otot tersebut akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan berikutnya. Bagian-bagian faring. Yang pertama ada nasofaring, yaitu bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring hanya dapat dilalui udara, ukurannya lebar dan panjang berkisar antara 2-4 cm. Yang kedua yaitu orofaring, adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Orofaring ini bisa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Pada bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Fungsinya yaitu untuk melindungi dari infeksi. Yang ketiga yaitu laryngofaring atau hipofaring, adalah bagian paling akhir dari faring. Merupakan tempat bertemunya antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan sehingga mampu dilewati udara dan juga makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian esofagus. Esofagus adalah saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari paring menuju gaster atau lambung. Panjangnya 25-30 cm, lebarnya 2 cm. Yang selanjutnya yaitu fungsi esofagus. Di sini ada 3. Yang pertama, menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang kedua, menghasilkan gerak peristaltik sehingga dindingnya berkontraksi dan secara perlahan makanan terdorong masuk ke lambung. Yang ketiga, mencegah laju isi dan cairan lambung dengan adanya penyempitan sfinkter di kerongkongan. Struktur esofagus ada 4. Yang pertama, lapisan serosa, yaitu lapisan paling luar kerongkongan. Yang kedua ada lapisan subkumosa, yaitu lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Yang ketiga yaitu lapisan otot. Lapisan otot polos yang bekerja tanpa sadar. Dan yang keempat yaitu lapisan mukosa yang disusun dari sel epitel berlapis pipih bertingkat
ikat, dan jaringan ikat tipis. Bagian-bagian esofagus di sini ada 3. Yang pertama superior atau atas. Otot penyusunnya adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. Yang kedua ada bagian tengah, terdiri dari otot campuran, otot rangka, dan otot halus. Yang ketiga ada inferior atau bagian bawah, yaitu otot penyusunnya otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.